Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Tifa Nabila, MPM 2011070185 dari kelas D semester 2 PIAUD. Kecerdasan jamak multiple inteligensi merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dari Amerika, melalui bukunya Inteligensi Reform, Multiple Intelligence for 21st Century. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk mengartikan multiple inteligensi, yaitu kecerdasan ganda, kecerdasan majemuk, dan kecerdasan jamak. Gardner dalam bukunya tersebut menjelaskan bahwa kecerdasan jamak multiple intelligence adalah berbagai jenis kecerdasan yang dapat dikembangkan pada diri anak. Kecerdasan jamak itu adalah verbal linguistik, kemampuan mengurangi dimensi, bodily kinestik, kemampuan gerak, menari dan olahraga, musikal, kepekaan dan kemampuan berekspresi dengan bunyi, nada, melodi dan irama, intrapersonal, kemampuan memahami dan mengenali diri sendiri, interpersonal, kemampuan memahami dan menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain, serta naturalis, kemampuan memahami dan memanfaatkan lingkungan. Kecerdasan merupakan kemampuan untuk memahami informasi yang membentuk pengetahuan dan kesadaran. Tingkat kecerdasan ditentukan oleh bakat bawaan berdasarkan gen yang diturunkan dari orang tuanya. Kecerdasan merupakan cara berpikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas belajar. Gardner menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam suatu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Kecerdasan merupakan ungkapan dari cara berpikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas belajar. Kecerdasan seseorang memiliki manfaat yang besar bagi dirinya sendiri dan bagi pergaulannya di masyarakat. Karena dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, seseorang akan semakin dihargai di masyarakat. Apabila ia mampu berkiprah dalam menciptakan hal yang baru yang bersifat fenomenal. Bermain adalah kegiatan sukarela yang tidak ada unsur paksaan yang termotivasi dari dalam diri si anak, yang biasanya berkaitan dengan kesenangan. Bermain bola terdiri dari interaksi lucu, pura-pura atau khayalan seseorang dengan diri sendiri atau dengan mainannya. Menurut Mayesti dalam Sugiono, bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Sugiono selanjutnya menyebutkan bahwa anak usia dini tidak membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Anak-anak pada umumnya sangat menikmati permainan dan akan terus melakukannya dimanapun mereka memiliki kesempatan. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan dan kepuasan bagi seorang anak. Kegiatan bermain merupakan sarana sosialisasi. Diharapkan melalui bermain dapat memberikan kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, mengapresiasi perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Selain itu, kegiatan bermain dapat membantu anak mengenal tentang dirinya, dengan siapa dia hidup, dan lingkungan tempat di mana dia hidup. Pengertian kreativitas. Terdapat beberapa tokoh yang memiliki pendapat yang hampir sama. Di antaranya adalah Sandrock, berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 2. Mayesti menyatakan bahwa kreativitas adalah cara berpikir dan bertindak atau menciptakan sesuatu yang original dan bernilai atau berguna bagi orang yang tersebut dan orang lain. 3. Angelio berpendapat bahwa kreativitas ditandai dengan adanya kemampuan untuk menciptakan, mengadakan, menemukan sesuatu yang baru, atau untuk menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif. 4. Gallagher dalam Mumandar menyatakan bahwa kreativitas berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. 5. Moustakas dalam Mumandar menyatakan bahwa kreativitas berhubungan dengan pengalaman mengapresiasikan dan mengaktualisasikan
kreativitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, alam, atau orang lain. Jadi, hubungan indikator aspek kecerdasan jamak dan kreativitas dalam bermain kreatif, menurut saya, yaitu implikasi teori kecerdasan jamak dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa pengajar perlu memperhatikan modalitas kecerdasan dengan cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan sehingga anak akan dapat belajar sesuatu dengan gaya belajar masing-masing. Semua aktivitas yang dilakukan anak pada hakikatnya adalah bermain, yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap anak, baik itu bertujuan maupun tanpa tujuan, yang di dalamnya mengandung berbagai unsur kesenangan dan kegembiraan. Bermain juga memberikan banyak kesempatan bagi anak untuk mengembangkan seluruh potensi dalam dirinya dan menggali kekuatan yang dimilikinya. Kecerdasan dan potensi yang dimiliki anak dapat dikembangkan oleh anak-anak sepanjang hari, dan bagi mereka bermain adalah kehidupan dan hidup adalah permainan. Dengan bermain juga anak dapat meningkatkan kreativitasnya, seperti contoh bermain konstruksi. Membangun rumah dengan balok geometris, anak akan berimajinasi banyak bentuk-bentuk rumah yang akan ia buat. Disitulah kreativitas anak akan terbentuk. Bagi anak-anak juga bermain selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Dengan kegiatan yang menyenangkan itu pasti anak berupa kecerdasan jamak dapat dioptimalkan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq